Bapak Ibu semua. Selamat malam, Bu. Salam sehat. Sehat diawali dari saya. Oke, kita ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Arum Erni Wijayanti. Saya dari Puskesmas Sentolo 1. Kita yel-yel ya, biar semangat. Yel-yelnya Sentosa hebat, gitu ya. Sentosa hebat. Pokok saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Sentosa, jos, gandos, kotos, panjen, oh ye. Alhamdulillah kita bertemu dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular ya. Salah satunya yang menikah deteksi dini obesitas. Obesitas itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan berat badan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu menimbang berat badan? Tentu pernah ya. Nah, nanti kita akan belajar cara pengukuran berat badan yang benar. Nah, cara pengukuran ini nanti kita akan belajar satu-satu ya. Pertama yang perlu kita siapkan adalah apa Bapak Ibu? Alat ya. Alat menika timbangan ya. Timbangan bisa timbangan injak atau timbangan digital ya. Itu dua alat. Nah, kemudian ada yang perlu kita perhatikan, timbangan ini harus kita letakkan di tempat yang datar ya, di tempat yang datar dan rata ya kan. Kemudian pastikan bahwa di titik 0 ya, kita pastikan dulu di titik 0. Kemudian barulah timbangan ini akan bagus untuk digunakan. Nah, itu adalah persiapan alat yang akan kita perlukan. Yang kedua adalah teknik mengukurnya. Bagaimana Bapak Ibu mengukurnya dengan menggunakan timbangan injak? Yang pertama adalah kita akan mengukur timbangan ini, mengukur berat badan kita. Saya contohkan ya. Oke. Kita latihan untuk menimbang ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk menimbang, kita letakkan timbangan di alas yang rata. Kemudian kita pastikan dia di posisi 0. Ya. Setelah di posisi 0, ini adalah untuk persiapan alat. Kemudian kita sebagai petugas harus juga mempersiapkan si pasien yang akan kita timbang. Yang pertama adalah melepas alas kaki. Jadi pastikan alas kaki dilepas, kemudian naik ke timbangan, posisikan kaki begini. Jadi alat yang untuk ukur terlihat di antara dua kaki. Pandangan tetap lurus ke depan, tidak boleh membungkuk. Ya. Pasien tetap lurus ke depan. Setelah jarum ini menunjukkan angka yang stabil, dia berhenti tidak bergerak, baru petugas melakukan pembacaan. Nah, dibaca dengan posisi mata tegak lurus dengan jarum ya. Jadi tidak boleh dari kanan, tidak boleh dari kiri, tapi harus tegak lurus agar hasilnya valid. Setelah dibaca, baru kita mempersilahkan pasien untuk turun dari timbangan. Makaten nggih Bapak Ibu, wonten pertanyaan atau mungkin klarifikasi? Boten, menawi boten, monggo kita lakukan simulasi. Monggo Ibu Kadir. Nggih. Silakan Bu Kadir ya. Letakkan dulu timbangan di yang rata ya. Kemudian pastikan 0 dulu Ibu. Sudah ya, kita angka. Kemudian petugas akan melihat jarum di angka berapa. Monggo. Membaca hasilnya berapa Bapak? Jarum di angka 50. Oke, berarti berat badan Ibu Kadir ini adalah 50 kg. Makaten nggih Bapak Ibu. Insya Allah besok bisa kita lakukan. Jadi dengan benar kita akan menimbang semua pasien-pasien kita. Ngoten nggih Bapak Ibu. Matur nuwun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kader. Perkenalkan, nama saya Wiwin Dayanti, petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sentolo 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan aplikasi baru, menika aplikasi Sehat Indonesiaku, disingkat ASIK. Sudah pernah mendengar apa dereng? Belum ya. Ini kaitannya dengan nanti pencatatan dan pelaporan kegiatan kita untuk penyakit tidak menular di masyarakat, khususnya di Posbindu. Sebelum kita mulai, nanti kalau saya bilang salam sehat, ibu-ibu dan bapak bisa menyahut dengan sehat diawali dari
saya. Nggih, salam sehat. Sehat diawali dari saya. Nggih. Nanti harapannya kita tetap semangat nggih. Bisa dimulai nggih Bapak Ibu? Bisa nggih. Langsung saja kaitannya dengan aplikasi Meniko pada kesempatan hari ini pertemuan pelatihan Meniko, nanti harapannya Bapak Ibu kader mampu menggunakan aplikasi asik dalam pencatatan dan pelaporan penyakit tidak menular di Posyandu atau Posbindu. Nggih, kira-kira nanti bisa seperti itu nggih, bisa menggunakan aplikasi asik. Nah, ini untuk aplikasi asik Meniko kita harus download dulu. Bapak Ibu Mas toh HP nggih? Nggih. HP-nya bisa ditambah aplikasi niku mau nggih? Bisa ya? Nggih, ini caranya seperti ini. Nanti buka di Play Store. Silahkan Bapak Ibu buka di Play Store yang ada di HP Android. Nah, ini ada ketentuannya. Untuk asik Meniko harus diinstal pada HP dengan minimal kapasitas RAM-nya 2-4 GB. Sedaya sampun nggih. Kemudian memorinya 32 GB, versi Android-nya 5. Nyuwun sewu menawi Bapak Ibu menggunakan Apple Croak, mboten saged nggih, sing saged malah Android. Nah, ini kemudian ketik di Sehat Indonesiaku. Tengen niki bisa diketik, kemudian muncul asik, kemudian bisa diinstal. Nah, mungkin tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa diinstal. Kemudian setelah diinstal, Meniko nanti munculnya seperti ini. Ada Sehat Indonesiaku, kemudian registrasi. Bapak Ibu saged registrasi asik Meniko. Yang pertama setelah mengunduh Meniko dimasukkan nomor WA-nya. Kemudian pilih jenis pelayanan kesehatan. Nah, ini kalau di sini Bapak Ibu bisa mengeklik yang kader. Kemudian niki langkah selanjutnya jenengan ikuti mawon, ada nama, nomor WA, kemudian provinsi dan sebagainya, langsung di cek berikutnya, diklik berikutnya. Kemudian niki registrasi sampun selesai. Gampil nggih? Gampil nggih. Kemudian setelah registrasi, Meniko login. Nah, ini loginnya dengan pun terdaftar nggih niki wau, lajeng nek ajeng nglebokke login Meniko memasukkan nomor WA. Kemudian mengke di nomor WA Meniko akan dikirim kode OTP. Jenengan klik mawon, kemudian dimasukkan kodenya, nomornya yang dikirim ke WA kita. Nah, kemudian panduan pencatatannya nanti sudah login niku wau, jenengan tinggal pilih screening PTM. Diklik mawon, bisa diikuti, kemudian tanggalnya, tanggal memasukkan data, puskesmasnya kita di Puskesmas Sentolo 1. Kemudian cari pesertanya dengan menggunakan nik pasien yang akan kita masukkan. Nah, ini dengan ikuti mawon sesuai dengan data yang ada di form yang dibagikan di Posbindu. Tinggal masuk-masuk. Kemudian ini sesuai dengan hasil screening. Nah, ini di klik-klik mawon sesuai dengan isiannya. Kemudian ini ada di formnya ya. Nah, ini hasil pemeriksaan napa jenenge laborat sesuai dengan yang diperiksa mawon. Misalnya hanya gula, dimasukkan gula, yang lainnya tidak usah diisi, nanti otomatis sudah terisi yang gula, yang lainnya kosong. Nah, ini kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini sampai dengan nanti untuk rujukan dan sebagainya. Nggih, kira-kira itu nggih untuk aplikasi asik Meniko. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa menggunakan nggih untuk pencatatan dan pelaporan di Posbindu. Nanti bisa
di pos bindunya masing-masing bisa dilakukan registrasi pencatatan pelaporan melalui Android. Oke. Ini kira-kira untuk tadi yang disampaikan kira-kira sudah paham apa dereng nggih? Sampun. Sudah bisa Nanti belajar lebih lanjut. oh ya nggih. Tadi sudah bisa niki nggih? Munduh nggih. Mengunduh Oh, sudah bisa. sudah bisa. Kemudian untuk nomor registrasinya sudah. Kemudian nanti untuk yang isiannya bisa menggunakan form yang sudah terisi di masing-masing pos bindu nggih. Nggih. Ya, nggih, terima kasih. Salam sehat. Sehat diawali dari saya. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu kader sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi siang hari ini menambah ilmu dan harapannya nanti bisa mengaplikasikan aplikasi baru menika nggih untuk pencatatan dan pelaporan di pos bindu. Nanti harapannya semua yang sudah dilaksanakan di pos bindu ini tidak sia-sia nggih, sudah sampai ke pencatatan pelaporan, sudah sampai ke Kementerian Kesehatan nggih. Matur nuwun atas kerawuhannya. Terima kasih dari kami sudah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang nanti lebih seru lagi nggih, untuk kesempatan di lain waktu, tentunya untuk menambah ilmu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu kader Posyandu. Nggih, pripun kabare hari ini? Sehat. Sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih, sakderengipun perkenalkan nama saya Sri Wahyu Ningsih. Saya sebagai perawat di Puskesmas Sentolo 1 nggih. Nggih. Nanti saya ajari fokus dulu nggih. Nggih. Yaitu semangat pagi. Nanti jawabnya pagi luar biasa. Ngoten nggih? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini kita mau sedikit menyampaikan tentang pemeriksaan resiko pada PTM, yaitu tentang pemeriksaan gula darah sewaktu nggih. Bapak Ibu kader, sudah pernah diajarkan apa belum? Belum nggih. Nggih. Ini kita lanjutkan. Kalau alatnya sudah punya dereng nggih, Posyandu? Sudah. Sudah dibagi nggih. Nggih. Alatnya seperti ini kurang lebih nggih. Biasanya ada yang macam-macam untuk mereknya nggih. Kita tidak menawarkan merek harus yang seperti apa. Yang penting sesuai standar nggih. Kemudian tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk mengetahui deteksi dini hiperglikemi atau kenaikan gula darah nggih. Pada peserta di pos bindu maupun posyandu nggih. Di sini diharapkan para kader atau Bapak Ibu kader bisa mampu melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu pada pasien atau pada peserta di pos bindu nggih. Untuk persiapannya yaitu ada alat dan bahan yang meliputi alat cek gula darah, kemudian sarung tangan, strip gula darah dan strip untuk kode nggih, lancet, autoklik, alkohol swab, kemudian kapas kering, tempat sampah medis dan non medis dan alat tulis untuk hasilnya nggih, sama lembar info consent nggih. Jadi harus ada persetujuan tindakan laboratornya nggih. Kemudian langkah-langkahnya yaitu untuk melakukan teknik pemeriksaannya yaitu pastikan kalian bersedia untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Jadi nanti ditawari dulu mau apa enggak dicek gula darahnya untuk mengetahui screening resiko penyakit gula darahnya. Kemudian setelah bersedia bersihkan jari tangan atau telunjuk dengan alkohol swab. Kemudian dibiarkan untuk terkering sendiri. Dilanjutkan tusukkan pada ujung jari dengan lancet atau pen autoklik nggih.
sudah ada nggih di posyandu nggih seperti ini. Dan Nggih, ada lancetnya juga. Kemudian alat gula darahnya seperti ini nggih. Nggih, kemudian usapkan darah pertama dengan tisu, kemudian ambil darah 1 sampai 2 tetes. Dilanjutkan, tutup, langsung diambil reagennya nggih, stiknya nggih. Stiknya kemudian dipasangkan, langsung secepatnya diambil darah 1 sampai 2 tetes. Seperti ini nggih, langsung stik seperti itu. Oke. Kemudian tutup bekas tusukan dengan tisu kering ataupun alkohol cat juga bisa. Tunggu hasil gula darah akan segera muncul. Oke. Selanjutnya kita akan membacakan hasil gula darah kepada pasien ataupun peserta posyandu atau posbindu yang hasil gula darahnya bila hasil kurang dari 200 masih normal. Kalau lebih sudah termasuk diabetes atau gula darah tinggi. Untuk gula darah puasa kurang dari 126 masih normal. Bila lebih dari 126 termasuk sudah diabetes mellitus ya, ataupun nanti hasilnya kita rujuk sebagai kader ya, kita rujuk ke puskesmas. Oke. Ada yang mau ditanyakan monggo tentang alat gula darah? Jelas napa mboten nggih? jelas. Oke. Pernah memasukkan coba bisa nggih? Muncul kodenya? Muncul. Ya, berarti ini normal, tandanya ini alat ceknya sudah normal bisa dipakai. Oke. Sepertinya itu dari saya. Semoga Bapak Ibu kader bisa melakukan pemeriksaan di posyandu maupun posbindu ya, pada pasien ataupun pada peserta posbindu posyandu. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.